Shalom warga kerajaan. Tema tentang bold before the king and bold before the king. Ya, for the king and before the king tidak berakhir pada akhir bulan ini ya. Kita melihat kehidupan dari seorang yang bold as lion, yaitu Rasul Paulus. Dulu namanya Saul, menjadi Paul. Paul artinya kecil. Mungkin memang bentuk tubuhnya kecil. Size doesn't matter, but faith matters. Dalam Filipi 1:12, latar belakang dia ada di penjara, saudaraku. Penjara di Roma, dan dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang Tuhan pakai dia untuk mendirikannya. Dalam ayat 12, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, penganiayaan ini dan hukuman mati yang dijatuhkan atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana, perhatikan, dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. He's not the prisoner of Rome, he's the prisoner of Christ. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pempenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang terjadi pada saudara Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, saudaraku, itu seharusnya membuat kita lebih berani mengabarkan Injil. Ya, sebab apa? To die is gain. Di dalam Filipi 1:21. Dan kalau kita menderita sengsara karena nama Kristus, pertama dapat pahala luar biasa, kedua we will reign with Christ ya. Akan ada promosi yang luar biasa. Kita tahu bagaimana justru ketika dia dipenjara di Rom, bahkan istri daripada Kaisar Nero yang sadis dan yang memang maniak itu diselamatkan. Dan juga saudaraku, para tentara yang pasti pasukan khusus itu bertobat. Saya pernah pergi ke Rome dan saya minta kepada guide, dalam hal ini Dr. Samuel Doktorian. Saya mau ketemu penjaranya Paulus yang jadi kapel, yang jadi gereja. Dan di sana ada sebuah tonggak yang dulunya ada rantai untuk memenjarakan Rasul Paulus tangan dan kakinya. Tapi di situ ada sebuah plakat. 2 orang tentara, kalau lihat topinya itu perwira, saudaraku, bukan topi biasa ya, ketopongnya itu yang ada bulunya itu, sedang berlutut dan karena tidak ada air ya dibaptis ya, karena itu tahulah saudara ya. Dan mereka mengaku percaya, bahkan saudara anggota keluarga Kaisar bertobat. Apa yang aniaya kita alami adalah untuk kemajuan Injil dan membuat berani orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saya berapa kali berulang-ulang ancaman demi ancaman, fitnah demi fitnah datang kepada alamat saya. Tetapi I praise the Lord, ketika orang melihat kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi diberi keberanian untuk menghadapi, maka orang-orang lain terinspirasi untuk juga berani memberitakan nama Kristus tanpa tedeng aling-aling. Paresia, boldness to speak, ya, tanpa reservation, tanpa takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana orang nanti tersinggung? Beritakan nama Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Dunia ini sangat benci kepada Allah kita dan kepada Mesias kita, pada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak memberitakan, kata Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya. Karena itu semua saudara, akhir bulan ini jangan kerajinanmu kendor, tetap berapi-api, layani Tuhan and bold as lion. Paresia, bicara dengan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perumpamaan, tanpa sindiran, beritakan dengan berani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.